kita sudah sertakan di sana. Nah, yang menarik ada satu komentar begini, ketika saya bilang kalau orang mengatakan segala hal yang tidak ada di zaman Nabi disebut bid'ah, saya bilang mendirikan sebuah mazhab namanya salafi, bikin kelompok ini mengikuti salaf, yang ono enggak, terus merasa paling benar sendiri, itu juga bid'ah. Jadi pendirian mazhab salafi itu bagian dari bid'ah juga gitu loh. Nah, kemudian ada orang berkomentar, oh enggak, salafi itu bukan mazhab tapi manhaj, beda antara mazhab dengan manhaj. Nah, saya lihat tuh komentar, tapi nggak ada satupun yang ngasih penjelasan bedanya apa. Manhaj dengan mazhab itu bedanya apa? Penting kan? Kalau ada memandang manhaj dengan mazhab itu bedanya apa, nah, jelaskan bedanya apa gitu loh. Manhaj ini jauh lebih luas. Karena manhaj adalah cara dalam kita beragama. Dan caranya itu ternyata ada berapa? Cara kita beragama yang benar itu caranya ada berapa? Ada satu. Ya, ada satu. Kalau cara kita ke Surabaya, ke Solo, ke Makassar banyak, ya, lewat sini bisa, akhirnya nyampe. Tetapi cara beragama yang benar cuman satu, itulah manhaj. Cara siapa? Cara Rasul dan para sahabat. Berarti istilah lain, manhaj Rasul dan para sahabat, cara beragama itu bagaimana? Ya, apakah baca ayat sendiri, direka-reka sendiri, difahami sendiri, ditafsirkan sendiri, lalu diamalkan? Ya, apa begitu? Tentu salah. Cara beragama satu-satunya yang benar adalah melihat Nabi, melihat para sahabat. Ya, walaupun kita telah merasa faham dengan ayat itu. Ambil contoh Umar. Nah, ini menarik nih. Ambil contoh Umar. Umar memahami fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. An-Nisa ya, 101. Itu memahami bahwa sholat qashar itu sekarang sudah nggak ada lagi. Karena sholat qashar itu, lihat ayat awalnya itu, jika kalian takut fitnahnya, serangannya orang-orang kafir, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, fala junaha an taqsuru minas shalah, maka tidak berdosa mengqashar sholat. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Kalimatnya kan di situ, mengqashar sholat kalau apa? Kalau ada serangan dari orang-orang kafir. Jelas ayatnya, nanti bisa dicek. An-Nisa 101. Maka Umar mengatakan, ya Rasul, kita sekarang sudah menang. Ini perang Badar sudah, perang Uhud sudah, perang Azab sudah. Bahkan kejadian ini setelah perang Tabuk, di mana pasukan Romawi saja, Heraklius saja tidak berani berhadapan dengan Nabi SAW. Berarti kan Islam sudah menang, sudah jaya, sudah ditakuti oleh Romawi. Ya Rasul, sekarang bukan kita yang takut, justru mereka yang takut. Orang kafir yang takut. Dengan demikian, apakah kita tidak usah mengqashar sholat lagi? Nah, lihat, Umar berpendapat seperti itu. Salah apa benar? Salah, seorang Umar bin Khattab yang kata Nabi, jika ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Salah memahami ayat itu. Untung ada Nabi, untung beliau masih hidup. Wahyu belum terputus. Nabi menjelaskan, al-qasru sadaqatun minallah. Salat qashar itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Allah tidak senang kalau sedekahnya ditolak. Ya, lihat, Umar saja salah dalam memahami ayat, apalagi kita. Maka jangan suka memahami ayat sendiri. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini, jangan. Ya. Adapun madhab itu sekedar pendapat saja. Madhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i begini, pendapat Imam Bukhari begini, pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Maka madhab itu ada berapa di muka bumi ini? Ada berapa madhab itu, Bu? Madhab ada berapa? Ada ratusan. Madhab itu ada ratusan. Maka tidak benar kalau madhab itu ada 4. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Ini tidak benar. Madhab ada ratusan, sebagaimana jumlah ulama ratusan bahkan ribuan, karena setiap ulama punya madhab, punya pendapat dalam hal-hal tertentu.
Ya, karena tidak semua permasalahan di kehidupan kita ini ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu pendapat di situ. Ya, bagaimana kita mau mencari ayat hadis tentang haramnya asuransi misalnya, haramnya bisnis MLM misalnya, tentu kita nggak dapati. Ada ayat hadis menyebut-nyebut tentang MLM misalnya. Disitulah maka perlunya pendapat, adanya madhab. Ya, tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kan tidak qat'i. Gitu ya. Wajibkah bermadhab terhadap 4 imam yang tidak? Kalau wajib berarti Abu Bakar dosa, Umar dosa, Utsman, Ali, para sahabat dosa. Karena nggak bermadhab dengan 4 madhab itu. Maksud ada hukum muncul baru setelah Rasul dan para sahabat wafat. Aneh. Aneh. Dulu tidak bermadhab nggak apa-apa, sekarang harus bermadhab wajib. Aneh sekali. Kan yang berhak mengatakan ini wajib, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Yang berhak mengucapkan seperti itu siapa? Rasulullah SAW. Ya, batil sebatil-batilnya. Dan antum tahu yang paling marah terhadap ucapan seperti ini siapa? Imam madhab itu sendiri. Antum tahu yang melarang pertama kali untuk fanatik terhadap madhab Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, dan ini ditulis oleh para ulama di kitab mereka masing-masing, kullu ma qultu wa sahal hadits wa khudhu bil hadits wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan madhabku kok ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih, peganglah hadis yang sahih. Jangan kalian bertaklid kepadaku. Lihat. Ya. Imam Syafi'i sendiri yang melarang kita semua fanatik terhadap madhab beliau. Ya. Hampir seluruh imam madhab mengatakan seperti itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya. Madhab kami adalah hadis yang sahih. Jika kalian dapati di dalam madhab kami ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, lemparkan ke tembok. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.